Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Shadaqallahul azim. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu tim Safari Ramadan Nagari Sungai Tanam, dan seterusnya Bapak Ibu jamaah masjid yang dimuliakan Allah. Kajian kita pada malam ini membicarakan tentang bahaya riba. Ayat yang barusan kita baca, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara hukum riba hukumnya haram. Yang menetapkan hukum hanya Allah. Al-halalu ma ahalallahu bih, wal haramu ma harramallahu bih. Yang halal apa-apa yang dihalalkan Allah. Yang haram pun juga apa-apa yang sudah diharamkan Allah. Kita tidak boleh membuat-buat hukum. Halal kata Allah, haram kata kita. Atau sebaliknya, haram kata Allah, halal kata kita. Tidak bisa. Yang berhak menetapkan halal haram sesuatu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di balik pengharaman sesuatu pasti ada bahaya. Walaupun kita belum tahu apa bahaya di balik pengharaman itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan daging babi. Dulu diteliti orang, kenapa babi itu haram? Jawaban penelitian berkesimpulan karena babi adalah binatang terkotor. Muntahnya dimakannya kembali pokoknya. Itulah alasan kenapa babi haram. Kemudian penelitian terbaru setelahnya, keharaman babi bukan sebatas disebabkan babi binatang kotor, tetapi di daging babi itu ada cacing pita, ada bakteri, penyakit bahaya kalau daging babi dikonsumsi. Mungkin masih banyak yang belum ditemukan orang kenapa daging babi itu haram.
Malam ini kita membaca tentang bahaya riba. Setidaknya ada 3 yang ingin kita sampaikan. Bahaya riba yang pertama dalam surat Al-Baqarah 176, Allah menyatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah cabut keberkahan dari riba. Harta yang didapat dengan jalan riba, Allah cabut berkah harta. Yang dikatakan berkah, Imam Al-Ghazali mendefinisikan berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Kita dapat harta kalau tidak membawa kepada kebaikan, berarti harta dipertanyakan berkahnya. Dan nilai kebaikan yang tertinggi, kata ulama, adalah sesuatu yang membawa kita semakin dekat dengan Allah. Nah, berkah inilah yang dicabut Allah. Padahal dalam hidup selalu kita minta berkah. Sebelum makan, setelah baca bismillah, baca doa yang kita baca, Allahumma barik lana, ya Allah berkahi. Nabi tak perlu makan banyak, tetapi berkah yang sedikit itu bisa mengembalikan tenaga beliau. Makanan yang sedikit bisa mengembalikan beliau fit. Tapi kita sudah makan 3-4 piring, setelah itu tidur kepanjangan. Tidak ada manfaat dari makanan. Bahkan doa selamat yang sering kita baca, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Tidak perlu harta banyak. Yang paling penting tidak sekedar banyak, tidak hanya sebatas banyak, tapi yang paling penting itu ada nilai berkah. Inilah yang kita cari, berkah hidup. Umur berkah, ilmu berkah, rizki berkah, anak pun juga anak berkah. Lahir anak, kita mengucapkan selamat. Doa yang kita baca, barakallahu laka fil mauhub, semoga anakmu membawa berkah. Anak yang berkah itu anak yang bermanfaat untuk orang tuanya, anak yang bisa menyenangi hati kedua orang tuanya, anak yang berbakti kepada orang tua, bahkan anak yang bisa sebagai investasi orang tua di dunia, investasi apalagi di akhirat. Anak soleh ketika orang tua sudah tua renta, tidak bisa lagi berusaha, bahkan makan saja sudah payah. Detik-detik saat-saat itulah kita mengharapkan ada anak soleh di samping anak yang berkah tadi. Anak yang tidak membiarkan orang tua terlantar. Karena masih banyak zaman sekarang dilihat orangnya hidup dengan kemewahan, tapi dilihat orang tuanya tinggal di rumah yang sudah layak roboh. Padahal anak kaya, anak sukses, anak menjadi orang besar, tapi ibu, ayah yang cuma 2 orang saja tidak terkasuh oleh anak yang sudah sukses itu. Kalau terjadi seperti ini sudah tanda anak tidak berkah.
Jadi kita selalu minta berkah-berkah kepada Allah. Manakala kita dapatkan harta dengan jalan riba, Allah pasti akan cabut berkah itu. Banyak secara kuantitatif, tapi tidak memberikan manfaat apa-apa. Ini bahaya pertama. Bahaya riba yang kedua dalam surat Al-Baqarah 275, allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba, kata Allah, orang itu tidak tentram jiwanya seperti orang kerasukan setan. Ini persoalan hati. Hati kita ini hakikatnya asalnya bersih, tapi bisa dikotori. Ketika hati sudah dikotori, hilang fungsi hati. Dan hati inilah yang menentukan kita bahagia atau sengsara, senang atau menderita, mudah atau susah. Itu kan semuanya ada di hati. Kita menjadi orang yang gembira, yang bahagia, letaknya ada di hati. Ada sebahagian orang cemas saja bawaannya, khawatir saja kehidupannya, itu pun ada di hati. Kata Allah, orang yang makan riba tidak dapat berdiri malaikat seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan. Ulama memaknakan diantaranya, orang yang makan riba itu hatinya tidak pernah tentram, gelisah saja, tidak tentu arah. Jadi hati ini memang raja di dalam diri kita. Rasulullah SAW menyatakan, ada inna fil jasadil mudghah, iza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadat jasadu kulluh, ala wahya qalbun. Ketahuilah, kata Nabi, bahwa di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Apabila yang segumpal daging itu baik seluruh anggota tubuh kita. Apabila yang segumpal daging itu rusak, rusaklah seluruh anggota tubuh kita. Salah satu yang merusaknya adalah riba tadi. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ketenangan jiwa, ada bizikrillah tatmainul qulub. Dengan zikir kepada Allah, dengan mendekat kepada Allah, dengan melaksanakan yang disuruh Allah, membuat hati atau jiwa akan tenteram. Jadi antara jalan Allah dengan jalan syaitan, dua jalan ini tidak bisa disatukan. Ketika kesenangan itu ada di jalan Allah, kita tempuh jalan setan, maka kita tidak dapatkan kesenangan. Ini bahaya kedua. Bahaya ketiga, Rasulullah dalam hadis menyatakan, daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka nerakalah yang lebih pantas untuknya. Artinya apa? Kita tak perlu bertanya, apa sih, di mana sih nanti letaknya orang yang riba? Kata Allah, daging yang tumbuh dari makanan yang haram, tidak lain tempat yang pantas baginya melainkan neraka.
Kadang-kadang kita dengan mendengar neraka-neraka ini dianggap enteng. Padahal siksaan yang paling ringan di neraka itu, kata Nabi, bara neraka itu diinjak, menggelegar sampai ke ubun-ubun. Itu siksaan yang paling ringan. Dalamnya neraka itu batu dilempar 70 tahun baru sampai di dasarnya. Dan ada lagi, kalau persoalan tidak lama, kan ada orang masuk neraka mungkin cuma sebentar. Perbandingan waktu di akhirat dengan dunia, 1 hari di akhirat sebanding dengan 1000 tahun lamanya di dunia. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita mendengar ancaman neraka, seharusnya ada getaran kekhawatiran dalam diri kita. Ada rasa takut kita kepada Allah. Ketika rasa ini tumbuh, inilah yang mendorong untuk kuatnya keimanan kita. Tapi ketika dibacakan ayat-ayat tentang neraka, biasa-biasa saja bagi kita, berarti iman kita belum dapat sentuhan. Orang beriman itu mudah tersentuh hatinya, Bapak Ibu. Kalau kita dengar imam-imam Arab, ketika baca ayat, dalam ayat itu cerita tentang azab, cerita tentang siksaan Allah, mereka nangis. Itu sentuhannya sentuhan iman, Bapak Ibu. Ketika Allah bercerita tentang siksaan, tentang azab, kalau iman tersentuh, maka hati akan luluh. Disinilah hati yang lembut gitu. Hati yang mudah menerima nasihat, hati yang mudah menerima kebenaran. Tapi kalau hati mana yang lah kareh, apalagi hati nalah tak tutup, samo sini. Diberi peringatan, tidak diberi peringatan, sama saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu, karena riba ini sangat berbahaya, kita dapat keluar dan menghindari dari hal-hal yang perkara riba. Mungkin itulah kajian kita pada malam ini, yang nanti akan dilanjutkan oleh tim safari kita. Terlebih dan terkurang diperbanyak maaf. Akhir kalam, billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.